Dia pakai magnet yang di pinggir. Dia itu bisa dibuat berlawanan, jadi gayanya malah ke belakang, bukannya ke depan. Jadi misal posisi awalnya ini magnet ya. Ini aku magnetnya pakai ini aja. Jadi ini misal awalnya posisi daya tariknya itu ke sini, itu langsung diubah menjadi ke arah ke belakang. Jadi dia otomatis memperlambat. Siapa hendak magnet? Apa? Udah tak rekam ini Mas coba. Sampai mau menunjukkan soal apa? Loh, mana suaranya? Dibisukan tidak ada pantas, nggak ada suara apapun. Ini. Apa itu? Ini kumparan berbentuk AK-8. Dapatkah Anda memprediksi apa yang akan terjadi? Flux magnet yang bervariasi akan menginduksi IMF pada kedua loop sesuai dengan hukum Faraday. Apakah IMF ini dalam arah yang sama? Harap dicatat bahwa ini adalah kumparan bengkok. Hanya ketika kita melepasnya, maka kita akan memahami arah yang benar. Maksudnya apa itu? Maksudnya ini kumparan bengkok. Ini maksudnya arus listrik. Jadi kalau dilihat kan arus listrik di sini kan ngalah ke sini. Kalau diikuti bakal ngalah lagi ke situ, terus bakal tetap ngalah ke kiri. Kalau yang ini aslinya kayak gini, dia hanya berputar. Nah, ini bentuk aslinya, ini kumparan normal, ini kumparan yang berbentuk angka 8. Oh, itu kumparan toh. Email itu toh. Terus ini arah arus listriknya saat menginduksi medan magnet raksasa ini. Ini aslinya medan magnet superkonduktor. Pendinginan menggunakan hidrogen cair. Hidrogen cair untuk mendinginkan magnet aslinya. Sebentar, ayah tanya. Itu sampai itu menjelaskan sistem magnet pada alat apa? Alat api. Kereta api apa? Coba tunjukkan di kereta tercepat yang pernah dibuat. Dicoba nang, biar pemirsa tahu masih gambarnya kereta api yang gimana. Mana coba? Anak noto. Kembalikan dulu. Mengalir melalui loop. Singkatnya, magnet batang bergerak melalui pusat loop, tidak akan berpengaruh pada loop. Sekarang perhatikan mana coba. Ini kereta AC maglev. Oh, itu kereta api yang di Jepang, kereta api cepat itu toh. Bisa sampai berapa itu kecepatannya? 600.000 km per jam. Oke, baik. Coba pause dulu, Mas. Superkomputer. Iya. Oke, sekarang ayah tuh mau tanya, kereta api cepat itu sebenarnya kan dia menggunakan rel apa enggak sih? Enggak, melayang. Masuk kereta api melayang. Iya, khusus buat kereta api ini tapi. Dia berarti enggak napak di rel? Enggak, alias melayang. Sebentar. Melayang 1,3 inci. Sebentar, ini kan kamu punya magnet toh, coba tunjukkan, berarti kayak gitu. Tunjukkan kamera coba. Ini kan dapat bebas bergerak, tapi ini tertahan sama medan magnet yang saling tolak menolak. Jadi saat di sini ku kasih beban, dia bisa tetap kayak gini, terus bisa mentul-mentul. Oh, berarti kereta api cepat itu sebenarnya nggak napak di. Hanya napak di awal saja saat mulai berjalan, terus operasi kecepatan rendah sekitar 100 km per jam. Itu dia bakal tetap pakai roda. Setelah melewati ambang batas itu, maka roda akan ditarik kembali. Oh, berarti sebenarnya punya roda dia? Punya, tapi hanya kepakai di awal sama saat mau berhenti aja. Lah terus dia melayang itu menggunakan apa? Medan magnet. Lah terus medan magnetnya ditaruh di mana? Ini. Ya di dalam keretanya. Sama di mana? Kumparan berbentuk ini, dan ini bahkan nggak dikasih listrik sama sekali. Muncul sendiri efeknya. Lah kok bisa? Nanti dulu itu, nanti ku jelasinnya. Oke. Sedikit lupa bahwa ini adalah kumparan bengkok. Hanya ketika kita melepasnya, maka kita akan memahami arah. Ini bentuk aslinya. Jelas bahwa IMF induksi berlawanan arah, yang berarti IMF bersih yang diinduksi pada kumparan ini karena gerakan magnet batang adalah nol, dan tidak ada arus yang mengalir melalui loop. Singkatnya, magnet batang bergerak melalui pusat loop, tidak akan berpengaruh pada loop. Sekarang perhatikan kasus yang sama.
Tetapi kali ini magnet sedikit offset keluar. Oh itu, Seperti yang Mas. ditunjukkan. Coba Mas. Sedikit turun. Nah, itu magnetnya itu kok kumparannya ditaruh di pinggir-pinggir. Itu relnya di sekitar doang. Oh. Ini aslinya bukan magnet permanen panjang kayak gini. Nah, terus Bentuk aslinya kayak gini. kayak mana? Coba. Nih, Konduktor diturunkan di kayak bawah. gini bentuk aslinya. Magnetnya. Tapi di sini kan ada ilustrasi, jadi rubah aja jadi begini. Oh iya. Bawah menghadapi flux magnet dengan kekuatan lebih tinggi. Yang berarti IMF yang diinduksi pada loop Oh, bawah. sebentar, akan paus, lebih Mas. tinggi. Berarti kalau melihat dari gambar tadi, berarti kan apa? Kumparannya kan sepanjang relnya itu. Berarti butuh kumparan sangat banyak nih, Mas. Iya enggak? Emang. Makanya kok dia bisa cepat banget karena nggak ada gesekan dari roda dengan apa? Rel ya, dia nggak ada. Gesekan apapun. Paling gesekan angin aja kali. Oh iya, hambatan angin. Makanya dia bentuknya dibuat aerodinamis. Kamu tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan aerodinamis? Tahu. Apa? Seberapa bagus benda itu melewati udara. Hambatan Seberapa- udara. Nah, jadi ini bentuk kereta api cepat Jepang itu sangat panjang ujungnya, moncongnya. Itu juga bisa mengulangi kebisingan saat keluar dari terowongan. Kok bisa? Karena udara di depan kereta kan terdorong kuat banget. Terus pas keluar dari terowongan dia malah cas gitu. Ada suara yang sangat keras yang bisa mengganggu orang lain. Oh, berarti robekan udara tadi terkena moncong apa tadi? Kereta api. Coba lanjut, apa itu lagi? Kekuatan yang lebih tinggi ini juga berarti bahwa arus bersih akan mengalir melalui loop. Aliran Terus arus kenapa ini kok menghasilkan kutub dibentuk selatan pada loop angka atas, 8 nggak kutub dibuat kotak kayak tadi? Kayak ini. Nggak dibuat tadi Ya persegi karena tadi biar kan? arah arusnya ini satu arah. Jadi dia hanya ngarah ke kiri, ini juga yang di bawah ngarah ke kiri juga. Terus itu membuat ini SNNS. Jadi ini medan magnet di atas ini seharusnya lebih kuat daripada yang harusnya yang di bawah ini sangat besar kekuatannya. Yang di atas juga lebih kuat. utara pada loop bawah. Jadi Jika kedorong Anda dia naik. menganalisis interaksi gaya antara kutub magnet, jelas bahwa gaya ke atas Loh, yang dihasilkan sebentar, bergerak Mas. Oh, berarti pada magnet. sebentar. Kamu punya nggak buat nunjukin gitu loh? Kayu atau apa ya? Magnet ini Enggak, sebentar tak carikan. Ya pakai itu nggak apa-apa sih. Pakai itu nggak apa-apa. Coba tunjukkan di gambar itu loh, Mas. Di gambar kan ada kutub yang dekat dengan NS. ya Kutub yang sama NS. bakal saling menolak. Ini karena aku nggak tahu kutub aslinya, jadi aku bilang saja sisi yang menghadap ke arah roda gigi ini adalah S atau selatan. Ini selatan, ini utara. Ini utara, ini selatan. Ini selatan, ini utara. Coba tunjukkan di kamera sini. Jadi di sini, bentar aku coba pakai apa yang kecil ya biar bisa nusuk. Apa? Bukan, pakai ini aja. Heeh. Jadi kutub dia bagian yang menempel pada roda ini, yang paling dekat sama roda gigi ini, itu adalah S atau selatan. Terus selanjutnya di sisi baliknya itu kutub utara, di sisi baliknya kutub yang ini utara juga. Sini selatan, sini utara. Jadi kutub yang sama pasti selalu saling tolak menolak. Oke, bentar itu. Itu tunjukkan ke ini sampai mengilustrasikan membuat apa ini? Skop. Shock breaker ya. Tapi bisa bener ya jadi kayak shock breaker ya loh. Sama kalau dibalik dia gak bakal jatuh. Itu bisa loh sebenarnya kalau kita merancang shock breaker dengan menggunakan medan magnet. Kayaknya lebih shock juga loh, lebih empuk. Tapi masalahnya itu adalah dukungannya. Maksudnya Kalau dukungan apa? magnetnya terlalu kuat, takutnya dia malah lepas nanti tempat magnetnya.
Tapi Sama butuh magnet yang super kuat juga kalau mau dia bisa melayang. Mesti pakai magnet neodymium 10 biji. oke. Magnet apa tadi? Terkuat tadi? Neodymium. Hmm, Warnanya dia itu warnanya nggak kayak magnet biasa. oke. Dia itu warnanya itu silver. Chrome tau, kayak chrome itu tau. Dia itu silver namanya gaming. Oh, itu Mas. Nah, dari gambar itu kan ada yang S sama N. Lah, kalau ke atas berarti kan dia ketarik ke atas sama ke bawah, biar sama tarikannya itu kan sama. Otomatis dia posisinya makanya di tengah gitu tuh magnetnya. Nah, atau gimana? Gini, kalau Iya. dilihat N sama N kan ini pasti menolak toh. Ya, Kalau betul. warnanya merah dia bakal menolak. Terus yang ini menarik ke atas. Terus kalau dilihat Superkonduktor. ini efeknya. Jika gaya ini lebih besar dari tarikan gravitasi, magnet akan bergerak ke atas. Oh, iya paham ya. Iya, iya. Pergerakan magnet superkonduktor paralel yang diimbangi dengan kumparan berbentuk angka 8 Stabil jadi dia menghasilkan di levitasi. Oh, paus Mas. Ayah baru paham sekarang. Makanya dari bawah ada dorongan ke atas, dari atas ada gaya tarik gitu toh. Oh, ya lanjut coba. Kayak bentar ini contohnya. Hmm, Ini kan di bawah ini kan ini ada dua colokan ya. hmm. Satu colokan selalu ku dorong ke atas, terus satunya lagi selalu ku tarik ke atas. Terus itu dapat mampu mengangkat benda ini. Kipas. Bukan colokan sih, japitan lebih tepatnya. Oh, ilustrasinya seperti itu. Saat bergerak ke atas, perbedaan antara nilai IMF dan aliran arus dalam loop berkurang. Yang berarti gaya pada loop juga berkurang. Akhirnya, ketika gaya ke atas menjadi sama dengan tarikan gravitasi, keseimbangan magnet atau kereta telah mencapai levitasi. Nah, itu dulu keretanya. Levitasi Jepang mencapai levitasi 3,9 3,9 inci kan? teknologi ini. Jelas, semakin tinggi kecepatan kereta, semakin besar gaya levitasi. Yang berarti Sebentar, ketika paus kereta Mas. dalam- Gaya apa tadi? Levitasi. Apa itu? Itu adalah gaya melayang. Melayang. Gaya melayang. Contohnya kayak magnet yang di tengah ini kan selalu melayang. Oh iya, ya Dan lanjut. kereta tidak dapat melayang. Inilah sebabnya mengapa kereta SC Maglev menggunakan ban normal untuk start dan operasi Sebentar, kecepatan rendah. paus. Ayah tanya. Kecepatan 150 km per jam. Oke, sebentar. Ayah tanya. Dari gambar ilustrasi tadi, apa namanya? Kok bisa kereta itu selalu bergerak maju? Padahal kan magnetnya, apa magnetnya itu diatur yang di pinggir itu? Ada dua magnet. Magnet biasa yang bentuknya kotak itu tadi. Hah? Kalau kumpulan 8 itu untuk levitasi khusus. Sama untuk menyeimbangkan kereta biar nggak oleng ke kanan dan ke kiri. Lah terus yang membuat dia gerak maju, magnet yang di sebelah mana? Magnet tepat di sisi luarnya magnet yang berbentuk angka 8 tadi. Coba, oke lanjut Ban ya. ditarik kembali. Karena gaya elektromagnetik cukup kuat untuk mengangkat kereta. Selanjutnya muncul pertanyaan tentang panduan kereta api. Panduan Lah, berarti kereta harus Iku, selalu berada di tengah. kok bisa? Harus Lah, bergerak tanpa menabrak dinding samping. Dengan kata lain, harus mencapai stabilitas Bentar, ini kayaknya orang ini ada sedikit kesalahan di panduan Di mana? kereta api. Panduan berarti kereta harus Mana? Coba lihat dengan detail panah yang di sebelah kiri ini. di tengah. Heeh. Harus Agak ada tekstur-tekstur ngebak. bergerak tanpa Tuh, ada tadi barusan Mana muncul sih? satu tekstur ngebak. Coba tak kok jelimen tuh sampean. Oh iya, ada hitam-hitam itu dah. Itu Iya, nggak iya. hitam, itu Dengan kata warnanya lain, biru. harus Oh mencapai iya, stabilitas lateral. Sampean kok jeli banget Teknisi sih. Jepang mencapai stabilitas ini dengan cukup mudah, yaitu menghubungkan kumparan berbentuk angka 8 yang kita lihat sebelumnya seperti yang ditunjukkan. Jika kereta berada di tengah, IMF induksi pada kumparan kanan dan kiri akan sama dan tidak ada arus yang mengalir melalui kumparan interkoneksi. Kumbalan interkoneksi namanya. Namun, misalkan kereta Lah ini telah bukan bergerak kumbalan sedikit loh, ke ini cuma arah, kabel. pergeseran ini akan menyebabkan perbedaan IMF antara kumparan Ih, lihat kanan nih, dan S-nya kiri, gede, sehingga M-nya kumparan kecil. interkoneksi S-nya gede, akan N-nya terus. kecil. Aliran arus melalui kumparan interkoneksi akan secara drastis mempengaruhi aliran arus di Coba kedua Mas, bawah. perlihatkan tadi yang ada keretanya tadi loh.
geser dikit ke kiri. Yang tadi kata kamu ngebak tadi loh. Nah, wes itu. Wes, nah lanjut. Jika kereta berada di tengah, IMF induksi pada kumparan kanan dan kiri akan sama dan tidak ada arus yang mengalir melalui kumparan interkoneksi. Namun, misalkan kereta telah bergerak sedikit ke arah kanan. Pergeseran ini akan menyebabkan perbedaan IMF antara kumparan kanan dan kiri, sehingga kumparan interkoneksi mengalami aliran. Oke, sebentar sekarang Mas. Pertanyaan ayah, ini tadi kan membuat untuk jalan maju kan sudah diatur kayak sistem posisi magnetnya diatur sama kontroler ibaratnya ya. Sekarang pertanyaan ayah, itu kan tadi nggak menapak, tapi mengambang. Lah, pertanyaan ayah, caranya ngerem gimana sekarang? Ya pakai magnet yang di pinggir. Dia itu bisa dibuat berlawanan, jadi gayanya malah ke belakang, bukannya ke depan. Jadi misal posisi awalnya ini magnet ya. Ini aku magnetnya pakai ini aja. Jadi ini misal awalnya posisi daya tariknya itu ke sini, itu langsung diubah menjadi ke arah ke belakang. Jadi dia otomatis memperlambat. Terus saat sudah berhenti medan magnetnya terus saat sudah berhenti roda dikeluarkan 150 km per jam roda dikeluarkan lalu tetap menggunakan pengereman itu. Terus melalui kumparan interkoneksi akan secara drastis mempengaruhi aliran arus di kedua. Tapi di rodanya ada nggak ya dia remnya? Ada. Oh. Kalau dilihat ini loop yang bagian bawah ini aliran arusnya sangat tinggi. Tapi di sisi yang di sini, tapi kalau di sisi yang satunya ini aliran arus sangat rendah. Jadi medan magnetnya justru mengecil, yang di sini malah mendorong ke sini. Terus yang di sini dia daya dorongnya kurang, jadi yang di atas ini tetap lebih kuat untuk menarik keretanya ke kiri. Berarti magnet, demikian mempengaruhi Mas, kekuatan kutub magnet yang ada di bodi keretanya itu magnet permanen atau magnet induksi juga? Magnet induksi juga. Coba superkonduktor didinginkan menggunakan hidrogen cair, dia bisa resistansi 0. Hanya perlu diisi sekali saja. Apanya? Itu diisi loop tegangan listrik sekali, terus dia bisa bertahan selamanya sampai suhunya naik. Maksudnya gimana sih Mas? Maksudnya dia itu bisa tetap tanpa resistansi, tanpa ohm sama sekali, 0 Tanpa ohmnya. hambatan. Ohmnya 0. Lah kenapa harus menggunakan nitrogen? Hidrogen? Kenapa? Nggak pakai air? Kurang dingin. Oh. Itu harus diturunkan sampai di bawah ambang batas. Resistansinya awalnya turun dikit-dikit, terus langsung turun banget tiba-tiba di ambang batas. Terus resistansinya tiba-tiba menjadi 0. Terus itu dilindungi oleh casing luar yang didinginkan menggunakan hidrogen cair. Nitrogen. Iya. Ya. Terkoneksi akan secara drastis mempengaruhi. Tapi saya masih bingung sistem kerjanya kok canggih banget. Yang ngontrol magnet itu loh. Coba lihat ini dulu. Ya. Perbedaan IMF antara kumparan kanan dan kiri, sehingga kumparan inti akan secara Lihat drastis nanti yang kiri mempengaruhi ini aliran mengecil, arus yang di kanan kedua ini loop. membesar. Dan dengan demikian mempengaruhi kekuatan kutub dari setiap Tuh, loop. yang ini kutubnya tambah mengecil itu berarti medan magnetnya tambah lemah. Terus yang ini sangat tambah besar. Terus kalau dilihat ini ukuran panah-panah ini aliran arus listrik berubah nih. Ukuran awalnya cuma segini tapi jadi segede ini. Terus yang ini jadi kecil banget. Mari kita analisis gaya yang bekerja di kereta sekarang. Kenapa tuh? Anda bisa melihat bahwa komponen vertikal gaya tetap sama, tetapi komponen horizontal bersih bermanifestasi ke kiri, yang memaksa kereta untuk bergerak kembali ke tengah. Saat kereta mendekati pusat, arus dalam loop interkoneksi berkurang, dan akhirnya komponen gaya horizontal menghilang. Sungguh mekanisme yang mudah dan brilian untuk menstabilkan kereta, bukan? Nah, Dari wis pembahasan sekarang. sejauh ini, Anda mungkin mengerti bahwa sistem kriogenik kereta dan peralatan listrik kereta lainnya membutuhkan daya listrik yang di bawah sistem Ini bentuk magnet aslinya. Deh. Yang casing di luarnya ini dijaga tetap vakum di dalamnya. Terus ini didinginkan menggunakan hidrogen cair, magnet-magnetnya ini. Terus luarnya ini didinginkan menggunakan hidrogen cair.
zat terdingin di seluruh muka bumi. Sebentar. Zat atau liquid yang paling dingin di bumi adalah apa? Nitrogen cair. Itu sudah benar diuji. Es Jauh lebih dingin itu. Itu bisa minus ratusan derajat Celcius. oh Orang es aja cuma minus 18 derajat Celcius, es freezer itu. oke Karena oke. suhu freezer kulkas rata-rata itu 18 derajat Celcius. Minus tapi Jadi bukan kereta dan biasa. peralatan listrik kereta lainnya membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Wah lah berarti. Bagaimana cara mentransfer daya listrik ke kereta berkecepatan tinggi? Nah, itu Sentral gimana Sudirman caranya menggunakan transfernya teknik coba? tersebut Pengumpulan daya daya induktif untuk melakukannya. Di sini dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, daya listrik ditransfer dari kumparan tanah ke kumparan Paus. pengumpul daya di kereta api tanpa Coba madep sini Mas. Ini menarik. Hadap sini sampean. Induksi listrik berarti sama dengan kayak sistem, Generator. bukan sistem cas HP iPhone atau Android yang sudah sekarang itu loh, sistem induksi itu loh Mas. Wireless. Ya wireless, tinggal ditempel Ya notok emang gitu itu dah. cuma pakai induksi medan magnet. Kita juga bisa membuat itu menggunakan mekanisme sederhana untuk bisa menggerakkan semacam drone menggunakan anti medan magnet. Medan magnet saja yang dibutuhkan, tapi dengan frekuensi tinggi. Pakai kumparan jam kecil. Aduh, Iya coba kumparan coba. jam kecil ini juga bisa. Bisa tuh. Tapi halus-halusnya AC dan frekuensinya sangat tinggi. kontak material apapun. Medan magnet yang kuat yang dihasilkan magnet superkonduktor dapat membahayakan kesehatan penumpang. Dah, Untuk wih. menghindari efek yang tidak diinginkan, Gimana? pelindung magnetik digunakan pada rolling stock dan fasilitas embarkasi penumpang, sehingga menjaga kekuatan medan magnet di bawah pedoman ICNIRP. Uji coba kereta SC Maglev dimulai pada tahun 1997 di jalur uji Yamahashi Maglev. Tes ride-nya cukup sukses dan berlanjut selama 10 tahun berturut-turut tanpa melewatkan satu hari pun. Sebuah rekor dunia kecepatan 603 km per jam telah dicapai selama ini. Kenceng Hasil yang banget sangat loh Mas. positif ini mendorong pihak berwenang Jepang dan mereka Guys, memberikan company izin untuk Indonesia. melakukan operasi SC Maglev Japan, Amerika, antara Tokyo dan Nagoya pada Japan, tahun Amerika, 2027 dengan lebih banyak Eropa, kereta SC Maglev yang akan menyusul. Elopan Sebelum Anda pergi, Solution. jangan lupa untuk menjadi kepanjangan bagian dari JAIS itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Deva. Thank you watching, so next time. Sing kuwi lho Mas. Nah. Ay da 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 ay da 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 ay da 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 ay da da ay da ay da ay da da ay da da ay da da